Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, pada kesempatan ini saya Zidya Ramadhani selaku pembawa acara akan membahas atau mengupas hutan weton secara tuntas, singkat, padat, dan jelas. Di samping saya sudah ada Gus Mudo. Beliau adalah ahli di dalam bidang suwud dan tasawuf. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan datanya? Alhamdulillah dalam suasana yang selalu bergembira. Karena memang orang mukmin itu sedulur api sing bunga. Alhamdulillah. Oke. Langsung saja. Sebenarnya weton itu apa sih teman-teman? Langsung saja kita tanyakan. Gus, sebenarnya weton itu apa sih? Oh iya. Ya mungkin sebelumnya saya menyapa teman-teman dan hadir di channel Media Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentang masalah weton ya. Weton itu dalam bahasa pengertian atau ta'rif dalam istilah santri, weton itu sebenarnya kumpulan dari hari dan pasaran. Jadi di orang Jawa itu ada istilah nanti kita sebut dengan Sabtoworo dan kita sebut dengan Poncoworo. Sabtoworo itu berarti 7 siklus atau 7 hari. Dan Poncoworo itu berarti adalah 5 hari. Nanti Poncoworo dan Sabtoworo digabungkan itu nanti menjadi satu bulan. Misal dalam hal ini Poncoworo itu ada 7. Yang pertama adalah Radite. Radite itu kali kita disebut dengan hari Ahad atau hari Minggu. Terus nanti di pasaran yang jumlahnya 5 atau Poncoworo itu ada namanya Legi, ada Kliwon, ada Pahing, ada Wage, dan ada Pon. Misal kita Legi itu nanti disebut dengan petaan. Radite ada Ahad Legi berarti Radite petaan. Nah, Radite petaan dan disebut dengan Ahad Legi atau Minggu Legi itu nanti yang dimaksud dengan weton atau minggu kolaknya. Begitu Mas. Oke Gus, tadi panjenengan membahas tentang masalah Poncoworo dan Sabtoworo. Ya. Ya, itu penjelasan lebih detailnya bagaimana? Oh iya, Poncoworo sama Sabtoworo. Sabto itu 7 ya, lalu Ponco itu 5. Nah, berarti kalau yang dimaksud dengan Poncoworo itu berarti 5 siklus. Kalau yang dimaksud dengan Sabtoworo itu adalah 7 siklus. Nah, Sabtoworo itu 7 siklus. Ya, kita perhitungannya dimulai dari hari Ahad. Tanggal 7 gerak. Ahad ini kita sebut dengan Radite. Pertama. Yang kemudian Senin kita sebut dengan Somo. Kemudian Selasa kita sebut dengan Anggoro. Kemudian Rabu kita sebut dengan Budo. Kemudian Kamis kita sebut dengan Respat. Kemudian Jumat kita sebut dengan Sukro. Kemudian Sabtu kita sebut dengan Tumpak. Berarti siklusnya 7. Ya. Radite, Somo, Anggoro, Budo, Respati, Sukro, dan Tumpak. Itu yang disebut dengan Poncoworo atau siklus yang 7. Kalau diwakilkan disebut dengan hari ya berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu Poncoworo. Kemudian, itu Sabtoworo. Kemudian Poncoworo. Poncoworo itu 5 siklus. Kita mulai dari Legi ya. Adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, yang dimaksud dengan Poncoworo di sini penyebutannya begini. Legi itu disebut dengan petaka. Maksudnya adalah putih. Ya. Ini sudah terlihat ya kalau kita sudah bahas Legi, petaan. Berarti kefitrahan dari Legi sudah terlihat putih. Putih itu nanti cenderung welcome.
Oke, kita loncat dulu ya, nanti kita bahas di. Kemudian setelah legi itu kita sebut dengan pahing yang dikenal dalam Ponco Woro itu disebut dengan aglitan atau merah. Secara warna merah. Yang ketiga pon. Pon ini kita sebut dengan jenean. Jenean itu bisa disebut dengan kuning. Kemudian masuk wagi kita sebut dengan cemeng atau cemengan. Yang kelima adalah kliwon kita sebut dengan kasih. Jadi saya ulang, berarti tadi yang pertama berarti petaan, ya petaan, kemudian abritan, jenengan, jenean, cemengan, sama kasih. Itu yang disebut dengan poncong. Nah, kemudian Sabto Moyo dengan Poncong Moyo disatukan menjadi gabungan. Nanti saya ulang lagi itu disebut dengan weton atau hari kelahiran. Weton itu mungkin kita maknai dengan dari. Weton mana itu dari mana gitu. Jadi weton itu penggambaran dari sumber dalam diri. Kurang lebihnya begitu lagi. Oke, terima kasih. Lalu apa hubungannya weton dengan kehidupan dan karakter seseorang, Gus? Begini, sangat berhubungan sekali, bahkan sangat erat. Mungkin kita sebut weton itu alat baca. Alat baca untuk membaca sesuatu yang ada, yang disebut dengan karakter. Dan membaca sesuatu yang akan terjadi, yang disebut dengan kehidupan. Kenapa weton ini saya katakan sebagai alat baca? Ya, kita ibrahkan dengan istilahnya ilmu BMKG atau ilmu cuaca. Ilmu cuaca itu kan ilmu membaca dengan catatan-catatan tertentu, bagaimana posisi awan, bagaimana posisi matahari, lalu dibaca, terus keluar kesimpulan bahwa nanti misal tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 curah hujan akan tinggi karena dilihat dari potensi awannya begini, potensi matahari begini. Itu namanya kan BMKG juga membaca. Nah, weton ini prinsip dasarnya juga menjadi alat baca. Alat baca yang dimaksud misal orang yang berkelahiran hari lahir, misal anda baca radite petaan minggu legi, terus kita analisis, kita telah minggu legi tadi, kita misal sampel satu dulu mbak Dia ya. Minggu legi itu kan minggu itu radite, terus legi itu petaan gitu. Bagaimana itu radite petaan itu dalam satu diri manusia? Nah, kita akan telah di situ. Nah, lalu bagaimana setelah muncul telah karakter yang ada di radite petaan akan begini. Misal satu yang paling menonjol di radite petaan itu boleh dibilang adalah rasa bosan yang tinggi. Rasa bosan yang tinggi itu bisa bisa menyerang atau bisa menjadi karakter dasar dari radite petaan. Berarti kesimpulan kehidupan ketika radite petaan itu mau menjadi orang yang sukses, otomatis sesuatu yang harus dibenahi dulu kan rasa bosan. Karena setiap kehidupan itu pasti istilahnya kita akan harus menekuni pada bidang tertentu. Misal milih kerjaan menjadi bidang pedagang misalnya. Satu ketika 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, tiba-tiba 5 bulan kemudian tuh rasa bosan muncul. Lalu nggak berangkat kerja, lalu mager, lalu ongkak kaki. Akhirnya jadi yang sudah disusun selama 5 bulan pelanggan itu datang mobil tapi penjualnya tadi di petaan itu lagi bosan, lagi malas. Jadinya kan gagal usaha. Nah itu yang disebut dengan membaca sesuatu yang ada, kemudian dialihkan kepada bagaimana nanti kehidupan. Itu kurang lebih. Oh, berarti membaca sesuatu yang ada dan akan terjadi. Iya, Lalu apakah itu disebut juga dengan ramalan, Gus? Bisa disebut ramalan atau tidak? Yo, itu tergantung tergantung kita. Semisal saya yang penggelut atau penekun atau memperjuangkan khasanah tasawuf tentang itu. Saya misal disebut meramal,
silakan disebut beramal. Kenapa? Ya karena apa dengan masalah ramalan? Ramalan itu kan sama seperti orang-orang BMKG gitu. Ramalan cuaca. Tapi ramalan yang dimaksud dalam tasawuf atau weton itu sebenarnya hanya sekedar membaca tanda. Membaca tanda kan dalam satu dawung likulisya ayatun. Setiap sesuatu itu ada tandanya. Nah, orang membaca misal, ini nanti hari ini akan turun hujan atau tidak. Kita kan bisa melihat ada mendung atau tidak. Nah, ketika kita melihat mendung, lalu kita berstatement, oh nanti hujan. Apakah itu dosa dan apakah itu disebut ramalan? Disebut ramalan juga ada masalah bagi saya. Tapi lebih detailnya adalah dengan weton ini kita bisa membaca sesuatu yang ada dan sesuatu yang akan terjadi. Nah, semisal kita berungkap hari ini akan turun hujan, tadi ada mendung, tiba-tiba sekian menit kemudian mendung itu diterpa oleh hujan, diterpa oleh angin lalu nggak jadi hujan, juga ada masalah. Artinya apa? Misal saya berstatement, oh hari lahir ini nanti akan begini-begini. Semisal hal itu tidak jadi, ya gak ada masalah. Gak ada masalah dalam arti, karena kita hanya melihat tanda. Tapi libulusya ayatun, setiap sesuatu ada tanda. Insya Allah, kalau tandanya ada ya jadi. Kayak gitu. Karena semua kan diikat oleh tanda loh. Ya, tanda. Loh, sama kayak gini. Misal, orang itu misal kenyang atau tidak. Kamu bagaimana keadaan perut kenyang atau tidak? Kita bisa menerawang. Kita tanya orang itu setelah makan. Tanpa kita tahu dia kenyang atau tidak. Kita bisa statement. Kamu tuh dalam posisi kenyang. Loh, kamu sok ngerti. Kamu meramal ya, meneropong saya. Kak, saya membaca tanda kalau kamu tadi habis dari warung. Maka saya sudah bisa menebak bahwa kamu itu sedang keadaan kenyang. Nah itu namanya ayat atau tanda lah. Botol itu disebut dengan alat. Oh iya, saya mengerti. Lalu, apa hubungannya weton dengan agama dan apa hubungannya weton dengan tasawuf? Oh, menarik sekali pertanyaan Mbak Fia. Apa hubungannya weton dengan agama, weton dengan tasawuf, weton dengan kehidupan? Oke. Jadi begini Mbak Fia. Tadi saya menyampaikan bahwa weton itu bisa membaca sesuatu yang ada. Dan sesuatu yang ada tadi kita sebut dengan karakter. Kalau dalam Al-Quran, Allah menugaskan Rasulullah dan bahkan memuliakan Rasulullah itu dengan kemuliaan akhlak. Kemudian ditugaskan kepada Nabi dalam satu hadis, ini buistu liuta memang makarimul akhlak. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Namanya menyempurnakan akhlak itu kan berarti akhlak akan dibagi menjadi dua yang kita sebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, akhlak yang berpuji. Yang satu kita sebut dengan akhlakul sayyi'ah atau akhlak yang jelek. Nah, kemudian karena weton tadi alat baca, kita sudah membaca. Misal tadi raditi petakan minggu lebih. Itu kan pasti akan kebongkar pembawaan dasar, weton, karakter dasar. Tentunya karakter ini akan dibagi dua. Karakter yang disebut dengan khair atau baik yang harus dikembangkan. Karakter yang disebut dengan su atau buruk yang harus dibenahi, yang disempurnakan oleh Allah. Nah berarti hubungannya weton dengan tasawuf dengan agama itu, weton itu alat baca lagi. Setelah alat baca itu sudah ketemu, ibarat dokter mendiagnosa satu penyakit, sudah ketemu penyakitnya. Nah, dengan agama dan dengan tasawuf itulah menjadi pemenang. Contoh, kita kasih contoh. Semisal hari lahir yang ada nuansa abritan. Abritan apa tadi Mbak ya? Rahim. Abritan itu merah. Merah itu kan bisa kita simpulkan seseorang yang berkarakter abritan atau merah. Ini mesti orangnya kan agak-agak bahasanya kayak
apa ya? Namanya pokoknya galak lagi. Galak itu. Tapi apa ini? Iya, oh, hai. Oh my God. Berarti galak. Nah, sudah gini ya. Semisal kita sudah ketemu lahiran kita sudah karakter sesuatu yang ada melalui ini penelitian riset Fulton. Oh, muncul kesimpulan bahwa si Pahing ini orangnya galak. Kemudian galak itu bisa maksudnya pemarah. Nah, lalu kita tarik ke benak agama. Agama melihat marah itu seperti apa? Oke. Nah, ternyata agama melihat marah itu tetap dua sudut. Ada marah yang katakanlah dimaklumi atau mungkin diiringi ini terkait pembelaan Islam ya, orang yang saat perang berjihad dan seterusnya. Tapi ada marah yang tidak berubah. Maka dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah pernah bersabda, la taqdoh wa la tajad. Jangan marah, surga tempat. Nah, berarti dengan ini, ayo orang yang disimpulkan mempunyai watak pemarah dengan tasawuf, dengan agama dibenahi kemarahan itu. Tuh, berarti hukumnya berarti kalau udah ketemu karakternya, pokok dasarnya, kita benahi melalui tasawuf, kita melalui benahi melalui agama. Nah, itu yang berhubungan dengan agama atau tasawuf. Berhubungan dengan kehidupan. Nah, misal ada orang dia menjadi pimpinan, menjadi leader nih, mungkin di sebuah perusahaan, di keluarga, ataupun di lembaga-lembaga tertentu ya. Tapi dia sebagai pimpinan tuh kerjaan tuh marah-marah aja. Sebentar-bentar marah, sisi-sisi marah. Kira-kira seorang leader, pimpinan, itu hidupnya atau setiap harinya itu cuma marah-marah, itu kira-kira timnya tuh menjadi solid atau berantakan? Berantakan. Berarti berhubungan kehidupan. Oh, berarti kalau kau marahin susah untuk menjadi pimpinan. Dia harus menggunakan berbagai. Nanti kalau di kepimpinan lah kita nanti punya materi bagus namanya Astabrata. Nanti kita kaji di lain mas. Jadi kesimpulannya Mbak Pia, apa hubungannya Bapak dengan agama tasawuf dan kehidupan? Ya kurang lebih seperti itu. Oh, berarti Afrika itu punya potensi pemarah. Ya kurang lebihnya. Ketika dengan harian itu kadang mereka pemarah tidak mempunyai potensi tidak menjadi orang besar. Ya, Cara mengobatinya itu oh cara. Oke. Ya, ya pertama tadi ya Mbak Pia, kita mendiagnosa dulu kalau sudah ketemu penyakitnya istilahnya yang menghambat untuk sukses, yang menghambat berkembang, kita diagnosa, ketemu terus. Nah, masa pemarah. Pemarah itu kalau kita melihat tuntunan dari Nabi, seorang pemarah itu bisa jadi itu ada masalah dalam hatinya. Makanya hati ini sangat sangat vital. Karena sampai hadis menyampaikan indah fasohat kulub indah fasadat kulub. Sampai Rasul menyampaikan jika hati itu baik maka akan baik semuanya. Jika hati itu buruk maka akan buruk semua. Nah, lalu Nabi mengasih alternatif untuk menyembuhkan pemarah itu. Salah satunya itu adalah dengan cara berwudu. Nah, orang sekarang mungkin mendengar hadis ini, melihat tuntunan ini, melihatnya biasa. Oh, apa sih Rasul dengan tentang wudhu? Enggak. Dengan wudhu itu benar-benar akan apa ya, menyimpan satu energi atau menyimpan satu hal yang bisa menekan dari rasa lapar. Makanya kalau kita itu sering marah ya, banyak ini wudhu dan itu pertama. Yang kedua, itu saya merekomendasikan di dalam video-video yang ada di Gus Duduk Official. Saya merekomendasi seorang abitan sebaiknya itu sering membaca sholawat ibu. Sholawat ibu itu kalau kita lihat makna tip itu tak tombol atau obat mulut itu hampa. Nah itu sholawat ibu. Itu nanti biasanya kalau saya mengarahkan itu sering dibaca pada sembahyang paling sedikit 3 kali, paling bagus 11 kali dengan istiqomah. Nanti entah kenapa seseorang yang senang membaca salawat ini, entah kenapa dia kayak punya kekuatan dengan tiba-tiba untuk mengendalikan
karakter-karakter update-annya tadi. Misalnya yang saya pernah ada sampel, ada contoh santri. Dia cerita emang bahwa dia tuh susah untuk mengendalikan amarah. Misal mendengar kabar sedikit tentang anaknya, dengan istrinya, itu respon pertama sih marah-marah. Misal ya, sampai saya pernah melihat, saya datang di rumahnya dia bertamu, dengan cerita di meja santri saya bertamu itu masih ada piring yang belum disinggah atau belum dimasukkan ke dalam. Itu santri saya keluar dari ruangan masuk ke ruang tamu saya itu dengan santainya dia mengatakan izin Mbah, lalu piring itu diambil lalu dilempar keluar lontak gitu. Itu kan memarah. Nah, terus tapi gokilnya kayak itu dia izin dulu gitu, izin ya, artinya apa, itu kan respon harusnya kan enggak harus dong. Ya, kan nanti yang rugi siapa, misalnya piring diambil terus dibanting, yang rugi kan dia kan, dia harus beli lagi, dia harus lagi. Maksudnya kan tinggal ambil terus manggil istrinya, dia ini piringnya masuk dalam dan selesai. Nah lalu setelah itu terjadi dialog sama saya dulu, kok kayak ngono dul bro. Saya sering manggil santri dengan dul, panggilan kamu soal. Kok ngono dul? Alah, nek bolengnya itu dulu rado. Paham enggak? Penggalanya turu blojo. Nah terus tak gini kan, ya mungkin maksudnya benar, tapi juga enggak benar. Lalu singkat cerita orang itu segini itu kamu tidak bisa lagi terus semakin hari semakin tambah tua dicontoh anak-anakmu seterusnya harus kamu baca selama 30 baru dia baca. Setelah itu setelah berjalan begitu saja, yang bulan kemudian dia sendiri yang cerita, alhamdulillah Pak, semenjak saya menjadi pengamal salawat itu saya sudah mulai berubah, rasa marah juga ya. Melihat sesuatu yang nggak penting biasanya itu marah-marah itu juga bisa itu namanya sholawat itu. Mungkin Mbak Fia juga apa ya sholawat itu. Nah mungkin di channel Facebook Indonesia nanti Mbak Fia mengafatkan sholawat itu dulu supaya di Indonesia bisa mencatat atau mungkin bisa dihafal untuk menjadi amal sehari-hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin rizqil qulubi wa dawaiha wa afiyatil waqdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kita sebut dengan sholawat tibil qulub. Kita bisa melihat makna yang Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma wahid Tuhan. Sholli, saya memohon penjenengan memberikan rahmat hati wasallim dan memberikan keselamatan ala sayyidina Muhammadin kepada Tuhan kami Muhammad tibil qulubi, dialah sebagai pengobat hati, tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan, dan dialah penyafaat kesehatan dan sampai akhir. Itu namanya sholawat itu. Makanya seorang yang berkelahi lahir habitan sebaiknya itu bagus namakan sholawat. Nah, nanti kalau jiwa temperamennya di habitan itu sudah mulai terkelola, keren itu. Karena habitan itu merahnya dia kan pemberian. Dia berani mengambil keputusan, bahkan berani ngambil risiko. Ditopang dengan kematangan rohani yang telah terbangun dengan amalan tadi sholawat itu. Keren. Ya, apa udah matang dia jadi orang besar, banyak uang, sukses. Nah, rata-rata kalau orang habitan yang belum berhasil itu dia belum bisa mengelola diri. Maka saya sering menyampaikan di seminar-seminar ataupun di pengajian, mustahil seseorang pemarah bisa besar. Kenapa? Ya karena dia gak akan bisa. Kalaupun bisa, dia pasti menutup hidupnya dengan kenestapaan. Itu misal kita ada satu kisah walaupun tetap ya, yang kita kenal, ada kisah di perang dunia itu namanya Hitler. Hitler itu kan dikenal keras, tersinggung kan. Oke, dia pernah menjadi orang besar, tapi di ujungnya kan dia apa? Malah juga dikenang dengan oleh zaman dengan keburukannya.
bukan kesolehannya, bukan keibadahan. Saya kurang lebih begitu, Mbak. Oke, kesimpulan misalnya sudah itu ya, Gus. Ya, Mungkin kita cukupi sampai sini maklum. Kita sambung lain waktu. ya. Sebelum kita tutup, mungkin jenengan yang memberi nasihat kepada para penonton. Oke. Oh ya, Mbak Fia. Oke, nanti kita sambung di kemudian hari. Karena nanti kalau kita bahas dunia weton, dunia suwo, jangankan apa namanya, sejam 2 jam, 24 jam digunakan tuh nggak selesai. Karena memang materinya luas, sudut pandangnya luas, cara membacanya luas dan seterusnya. Oke, baiklah pemirsa di Wisnudu Official, di channel Wisnudu Official. Pada kesempatan ini, sebelum kita akhiri dialog kita, nasihat saya adalah ini: jangan berhenti mencari ilmu. Dalam hasalah yang terbesar, ilmu itu adalah sesuatu yang akan menjadikan kita lebih baik. Hanya perasaan. Jadi kalau kita melihat tentang weton, tentang hasil suwo, respon kita pertama adalah ini adalah pengetahuan atau ilmu. Itu ya. Pertama itu nasihat. Yang kedua, weton itu sesuatu yang tidak boleh kita hilangkan atau tidak boleh kita tinggalkan, karena ini hasanah atau warisan dari pusaka. Maka untuk cara tidak meninggalkannya, salah satu di santri kita di Darul Falaq Wudu ini ada khusus kajian namanya tasawuf weton, ilmu tasawuf yang dipadu-padakan dengan weton. Ya. Maka dari itu terus semangat belajar. Nanti semisal di kemudian hari, misal ada live atau ada apa, mungkin dicatat, dipantengi di YouTube-nya kita, Wisnudu Official, di TikTok kita, Wisnudu Official, di Facebook kita, Wisnudu Real, di IG kita, Wisnudu Real atau Official. Pantengi semua, insya Allah di channel-channel itu nanti ada sesuatu yang bermanfaat untuk penjenengan, untuk bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mbak Fia, ini saya undur diri pamit, salam untuk pemirsa di. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian para pemirsa di Wisnudu Official. Saya Sylvia Ramadhani, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.